nggak bisa mendengarin orang yang kasar-kasar tentang dia. Makanya dia harus segera diperbaiki dengan menggunakan alat bantu dengar namanya apa? Rehabilitasi. Nah, semuanya itu tidak terus langsung instan bisa mendengar, terus bisa belajar berbicara ya. Harus ada latihannya, namanya terapi bicara. Kalau dulu kita lihat mereka dengan gestur, ini nanti ya. Aku dulu skripsimu. Kok aku kok tinggal? Sudah sampai mana? Ya. Jadi gimana kalau apa yang anak-anak dari lahir nggak dengar dikasih alat bantu dengar langsung sering bisa dia dengar, bisa langsung dia komunikasi dengan anaknya, langsung bilang mama aku lapar. Enggak, butuh waktu juga untuk belajar. Jadi kita butuh terapi bicara. Nah di sini dia bukan belajar membaca gestur atau gerak bibir. Karena dia sudah dibantu dengan alat yang sekarang makin canggih, dia harus bisa mendengar, bukan melihat atau membaca gestur tubuh. Itu perlu latihan. Yang lansia pun nenekmu, kakekmu dipakai alat bantu dengar, kadang juga tidak langsung bisa. Sudah harus belajar dulu lagi untuk berlatih mendengar dan berbicara. Nah, ini ada perkembangan bicara dan bahasa. Sulit ya, memahamkan. Dia dengar tapi belum tentu dia paham bahwa itu suara pintu yang dibuka, bukan? Dia ada keren, tapi yang belum pernah punya pendengaran, usia 3 tahun dikasih alat bantu dengar. Ada suara ini dia dengar, tapi dia nggak mudeng itu apa? Harus diajarkan karena dan harus mengajarkannya itu tidak bisa bahasa yang langsung itu. Dia ngomong bahasa kita dia nggak tahu. Jadi memang harus benar pelan-pelan. Makanya ada sekolahnya juga nggak cepat ya menerapkan cara itu bisa beberapa tahun. Jadi 3, 4, S1 ya sama dengan kita. Dan itu lebih sulit lagi dengan yang pasienmu wis ngerti lagi pasiennya anak-anak yang belum pernah punya pendengaran disuruh bisa ngerti omongan orang itu susah. Kalian Pak sakitnya di mana, di perut terus sebelah mana, kanan bawah. Ini ada begini anak-anak komunikasi juga gampang. Ini ada tahap-tahapannya. Usia sekian harus bisa ngomong sekian kata. Kalau nggak bisa berarti dia ada gangguannya di mana? Bisa dari fungsi pendengaran, bisa juga dari fungsi persepsinya. Dia mudeng itu sate, tapi dia nggak tahu kalau sate itu ternyata daging yang dibakar. Nah, memahamkan bahwa sate itu adalah daging yang dibakar itu untuk kesehatan persepsinya di area mudengnya juga. Banyak tesnya. Komunitas nanti kalau mau datang besok hari Minggu itu kita ada bersih-bersih teriak. Kita ada DFSR kan? Tapi ada anak-anaknya. Kita ada komunitas namanya DFSR, Deaf Family Solo Raya. Di situ ada berapa sekarang anggotanya? Hampir 1000-an anak dengan lahir tidak mempunyai dengan lahir tatuli kongenita. Di situ kita mulai deteksi dini, kemudian penegakan diagnosis, kemudian kita beri alat bantu dengar ya, kemudian kita latih agar dia bisa berkomunikasi. Nanti kalian bisa lihat segitunya perjuangan dari ya orang tuanya, terus kita semua. Makanya besok saya pesan kalau sudah terjun di masyarakat
Bisa saya sedikit banyak putri. Dia lulus S2. Dan sudah S2, sudah jadi dosen juga dia. Ada yang rancang usaha juga. Dulunya kayak antara ya dan tidak. Ternyata karena terus gigi, orang tuanya juga gigi, kalian harus bisa memotivasi orang tuanya. Akhirnya bisa jadi bagus. Oke ya. Sudah sama. Nah, di sini saya ada beberapa yang harus dibedakan aspek dalam berbahasa. Ini ada semantik, pragmatik, sekilas saja biar kalian tahu. Jadi kata, sebuah kata misalnya berdiri itu bisa mempunyai arti kan kita berdiri seperti ini. Tapi kan bisa juga kalau orang yang baru dengar oh berdiri itu diartikan bahwa ibu pun sedang berdiri begini. Tapi kan ini juga bisa diartikan bahwa gedung itu atau perusahaan ini berdiri sejak. Hal itu memahamkan kata berdiri yang berdiri orang atau yang berdiri sebuah institusi itu bagi anak yang tidak punya pendengaran atau lahir dengan tulisan genital memahamkan hal seperti itu butuh waktu yang lama. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomong kok, wah ini ngomong kok aneh atau artinya lebih kok lahir bahasanya nggak lain ya. Karena mungkin ini di sini nih. Ini bisa sekilas kalian baca ya. Nah tadi di depan sudah kita sampaikan penyebab gangguan bicara. Ada beberapa sebab, bisa dari organ ya, atau secara anatominya, bentuk dari bibirnya, palatumnya, atau ya susunan gigi. Susunan gigi itu ada yang maaf ya, ada yang protusif, ada apa tentu berbeda dalam bersuara, misalnya nyanyi ya, dia menyanyi ya suara yang kan juga berbeda, nggak usah jauh-jauh yang sengau ya. Pernah dengar suara yang agak sengau ya, kalian lagi flu itu apa yang menyebabkan ya, karena ada edem di nasofaringnya, di antara hidung dan tenggorok itu pun sudah bisa menyebabkan gangguan dalam bersuara. Di sini ada beberapa penyebab dalam gangguan dalam berbahasa. Di sini cara menerima informasinya, kalau kalian orang Jawa aja ketemu dengan orang Batak kan sudah berbeda ya. Apalagi dari intonasinya, kalau orang yang intonasinya kencang padahal dia sebenarnya hanya bicara biasa, tapi karena memang dia gaya bahasanya seperti itu, kayak sama Soimah misalnya. Soimah, padahal dia kan bercanda, tapi kan kita pikirnya marah-marah. Itulah. Terus kemudian ekspresi bahasa itu kalau cuma ngomongnya datar aja kan nggak ada ekspresi, itu apa namanya afek datar ya katanya ya. Diajak ngomong kok santai aja, nggak ada ini, sedih ya enggak, seneng ya enggak, kamu lulus seneng ya enggak, kasih tahu kamu nggak lulus loh, sedih ya enggak, aku nggak ekspresi. Nah, salah satunya adalah memang anak adanya gangguan pendengaran. Nah, biasanya ada gangguan pendengaran itu banyak macamnya ya. Yang punya riwayat alergi, sering bersin-bersin, sering hidung tersumbat, itu biasanya telinganya juga agak-agak sering nggak dengar. Nah, itu namanya otitis media difusi. Segera saja periksanya THT ya. Siapa yang di sini sering bersin-bersin, sering hidung bunter, nanti bentar lagi telinganya kadang-kadang ikut-ikut soang. Terus sama di sini yang suka dengerin headset kenceng. Jihan.
Iya. suka main Mobile Legends ya, Mobile Legends di itu pakai komputer di rumah pakai headset, aku juga. Ini loh, ini pilot ini TNI AU, dia juga laporan bisik gitu. Udah dites sama dia ya. Gimana? Itu hati-hati menggunakan headset. Jadi bisik, jadi yang mendengarkan itu suatu hobi yang membahayakan. Hobi pakai headset itu hobi yang membahayakan. Jadi diatur ya. Gimana udah tahu aturannya mau pakai headset yang betul? Bali. 60 masih ingat? Ya, masih 60 menit maksimal, 60% maksimal dari suara device Anda. Di bawah 60% dari suara device Anda itu maksimal ya. 60 menit harus lepas. Jangan terus dibawa sampai tidur, bangun pagi baru masih nempel sininya. Kasihan headsetnya bau telinga. Dari beberapa survei yang dilakukan ini ternyata lumayan banyak ya. Ada 8% anak usia prasekolah mengalami gangguan dalam fungsi bicaranya. Kalau dari lahir ada risiko tinggi, misalnya bayi dengan asfiksia, bayi kurang bulan, bayi kurang berat badan, lahir rendah, ya segera dilakukan deteksi dini pendengaran. Kalau memang ketahuan dia tuli kongenital, segera kita lakukan protak-protaknya. Tapi kalau ketahuannya usia sekolah, nah itu kasihan. Ini anak kok nggak mudeng-mudeng diajari, dia ketawa ini nggak apa-apa lah. Kasihan kan? Ternyata pendengarannya enggak. Screening untuk mengetahui perkembangan dalam berbahasa. Ini ada beberapa pemeriksaannya ya. Screening yang kedua ini, jadi memang ada toolsnya atau ada kuesioner ya, kuesioner atau checklistnya yang kalau kita temukan anak yang memang begitu, kita lakukan screeningnya, kita cek apakah betul dia mengalami gangguan dalam berbahasa, berbicara, dan berkomunikasi. Dan memang usia sekolah, awal usia sekolah, prasekolah, SD itu penting, jadi perhatian. Gurunya harus perhatian ya. Dan memang kadang-kadang bisa saja dia ngomong, cuma karena dia agak autis atau agak ADHD atau agak hiperaktif, sehingga dia dalam menerima memahami atau menerima orang yang bicara di depannya sulit. Ini sebenarnya dia pendengarannya normal ya, artikulasi biasa, bicaranya baik, cuman apa? Yaitu ada semacam asik di dunianya sendiri. Jadi dia tidak bisa fokus, bukan karena dia tidak bisa mendengar atau masalah di berbicaranya, tapi karena memang dia fokusnya berbeda. Itu ada tes-tesnya. Ini ada flowchartnya, ini bisa dibaca. Memang kalau ini harus dilakukan pemeriksaan fisik yang lengkap, ya untuk membedakan itu tadi. Bisa jadi dia memang tidak fokus karena memang ya mungkin ADHD, kemudian autis ya. Tujuan utamanya kita harus bisa meminimalisasi orang tua khususnya. Kadang-kadang panik menerima kondisi yang seperti ini, orang tua panik bukan malah bagaimana kita harus bisa membawa anak ke depan, tapi apa dia malah marah-marah atau memarahi pasangannya, kayak tidak bisa mengajari anaknya itu gimana ya.
lansia. Karena masih banyak lansia yang produktif, usia 60, usia 70 masih banyak yang produktif, dia masih menjadi pimpinan di mana. Cuma satu kekurangannya dia sudah mulai penurunan pendengarannya, kan bahkan nggak asik ya waktu penandatanganan kontrak dengan perusahaan apa, dijak ngomong masalah angka udah beda, ya kan? Dan biasanya orang lansia yang punya pegangan atau punya pimpinan ya, pimpinan pernah mimpin perusahaan atau apa, tidak menyadari atau nggak mau menyadari kalau fungsi pendengarannya itu sudah menurun, gengsi lah. Tapi kalau pakai kacamata dia nggak gengsi, tapi kalau pakai alat bantu dia gengsi, malu. Itu yang harus kita sampaikan. Padahal kalau nggak dibantu dengan alat, dengan mungkin dia salah-salah ya, salah-salah. Apalagi kalau nanti sampai masalah angka dia salah, kan bahaya. Ini sifatnya memang progresif, jadi makin bertambah usia, makin tambah turun kalau tidak dipastikan alat bantu dengan makin cepat, karena alat bantu dengan ini malah kan mengeraskan suara yang masuk sehingga dia merangsang fungsi-fungsi saraf di pendengarannya. Kita lihat aja tangan kita kan sering dipakai untuk menulis ya, untuk makan, untuk apa. Coba tangan kiri kita disuruh masukin ini kancing kan susah banget. Tangan kanan kan udah sambil udah jalan. Sama kalau ini tidak dirangsang terus, dibiarin makin nggak dengar lagi. Makanya kamu harus bisa kasih motivasi kalau udah lansia dan mulai sulit diajak komunikasi, tes pendengaran. Kalau memang hasilnya membutuhkan alat bantu dengar ya disupport. Biasa tuh malah banyak itu diberikan anaknya alat bantu dengarnya dikantongi. Dia nggak pakai. Tapi kan sekarang model alat bantu dengar udah modern ya. Ada yang kayak earphone kan. Ada orang pakai earphone, saya bilang ini pakai alat bantu dengarnya baru ya. Ya memang dimulai dari usia 65 tahun. Tapi kenyataannya, berapa tahun di tempat kita yang paling muda kemarin? Ada ya, 40 tahun. Ini memang dimulai dari usia berapa nih? 65 tahun. Tapi kenyataannya 40 tahun ada. Sudah terjadi. Tak kira tuh kayak dimasukin apa gitu ya. Surveinya ternyata tidak hanya di Indonesia ya, lansia yang mengalami gangguan dengar di seluruh dunia pun banyak. Dan bahayanya kalau ini apa? Bahayanya apa kalau tidak benar-benar tidak kita ini kan ya, nanti kalau kamu terjun di masyarakat ya, ada yang bapak-bapak sudah sepuh diklakson berkali-kali itu nggak minggir, kan bahaya. Karena dia memang nggak dengar. Pakai helm, dia udah turun pendengarannya, dia pakai helm. Udah. Nah, gangguan yang dialami lansia itu bermacam-macam. Kadang usianya 70 tahun masih lebih baik daripada yang usianya 62 tahun. Kenapa? Karena dia itu tidak sendirian turun pendengaran karena usia itu. Kenapa? Mungkin dia sebelumnya pernah punya hipertensi. Nah, itu juga menyumbang percepatan untuk menurun pendengarannya. Terus kemudian metabolisme yang nggak benar ya, kayak diabetes mellitus ya, mungkin dia sudah menderita 20 tahun sebelumnya, itu juga akan memperburuk kondisinya. Terus kemudian genetik ya, nah, genetik itu biasanya memang kemungkinan dari orang tuanya juga ada bibit-bibit yang 50 tahun misalnya udah mulai kerusakan terjadi di fungsi pendengaran di pendengaran. Atau
juga ini sebelumnya dia bekerja di pabrik mesinnya atau di PJKA, atau sebelumnya dia minum obat-obatan yang bersifat ototoksik TBC yang streptomycin ya. Sekarang masih nggak ya? TBC masih diberikan streptomycin nggak ya? Oh, dulu itu streptomycin, kanamycin masih, padahal itu jenis aminoglykosid yang sangat ototoksik. Nah, stres, siapa yang sering stres, ujian stres ya. Jangan dibawa stres banget. Bisa tinggi ya. Lebih ya, uang lainnya mau ya so mati loh. Ini Marisa meninggal kan? Orang cantik ya kan? Itu bisa jangan terlalu stres ya. Semuanya itu pasti Saya stres. meninggal. Cuma sementara mau stres yo. Udah mesti lo stres. Satu belum. Ini ada stres nggak? Saya Wajah-wajahnya itu berbeda loh. stres. Kalau yang udah hijau enggak? Kacamata nih nggak? Ketawa kan nggak dia sendiri tuh 5 detik. Ya dari siapa? Kau senyum. Kemarin pas saya tak pikir takut mau diperiksa, saya wajahnya stres banget apa? Dia lagi nyocokin yang buka HP, dia lagi nyocokin daftar skincare-nya masuk apa tadi? Dokter enggak? Ada pesan saya periksa THT. Tak pikir dia takut mau dibersihkan telinganya. Takut ya Mbak? Enggak, kok wajahnya kayak stres takut gitu. Ini belum pasti lihat daftar yang diomongin dokter skincare saya masuk atau enggak ya? Nanti enggak ada ngomongin. Tahu. Oh, oke, berarti kalian sering ini dong melek medsos juga. Tapi kan kalau udah kedokteran itu belajar terus ya. Enggak. Panen. Belajar nggak? Oh, presiden nggak belajar, mau lah. Panen Pak. Iya. Nah, ini secara patogenesis memang kerusakan pada sistem saraf misalnya. Ini juga bisa disertai dengan perubahan sistem. Jadi penuaan itu bisa terjadi juga di sistem saraf pusatnya. Jadi kadang-kadang penurunan pendengaran itu disertai juga dengan penurunan fungsi kognitifnya. Pernah lihat orang lansia yang sudah makan tapi kok dia merasa belum makan, apa namanya? Pikun ya. Iya. Demensia itu dapat langsing. Itu Kesekian nenek Di konduksi kayak gantiin channelnya gitu kan. seiring turunnya pendengaran, turun pula fungsi kognitifnya. Tapi poin itu. Nah, ini susah kita sekarang yang mendengar yang harganya mahal, langsung bijak komunikasi. Ternyata juga di sistem saraf pusatnya harus dicek. Kalau saraf Nggak usah sih. keterin udah Faktor risikonya harus jadi nggak ada di operasi ya harus berbuka dia rutin, tinggal kasih. ya, kontrol rutin, terus punya hipertensi ya dijaga makannya, terus tensinya jangan sampai capek dan sebagainya. Nah ini kalau mau pakai alat bantu dengar ya adalah yang punya ekonomi yang lebih bisa pakai implan. Ya. Oh, bisa. Periksa sendiri, harus dicek sendiri kolesterolnya. Emang ada di sini yang kolesterolnya tinggi? Belum ada lah, masih muda. Enggak. Kebanyakan makan ayam. Pakai yang kos ya? Asam urat Dok. Yang kos nggak? Aman kalau pakai yang kos tuh kolesterolnya. Oke, biru. Terus 19 tuh. 19, 18 ya. Oke, kita lanjut ke gangguan pendengaran akibat kerja. Nah,
Nah, ini harus diedukasikan ke perusahaan Bening loh, alun-alun. untuk di sini. gimana caranya dia melindungi karyawannya, bisa diberikan earplug, ya, kemudian disosialisasikan, artinya dia punya pakai, nggak usah perusahaan deh. Ini yang di kemarin tuh saya ke bandara itu, yang suka ngabari pesawat, tukang parkirnya pesawat itu, padahal suaranya tuh bising tau loh. Kok nggak pakai ya? Nah, itu namanya apa itu? Orangnya nggak ini ya, kepatuhannya belum ini. Jadi kalian kalau naik pesawat, ketemu tukang parkirnya pesawat nggak pakai ini earmuff, coba deh. Mas kok earmuffnya nggak dipakai? Itu kenceng banget loh itu suara pesawat itu. Nanti sekarang sudah ada peraturan kesehatan ini, peraturan tenaga kerja. Jadi mesin-mesin yang menghasilkan bising di atas atau sama dengan 85 desibel itu bisa diukur menggunakan sound level pressure meter. Kamu bisa lihat di HP-mu, coba di download. Sekarang gini ya, kita menjaga setidaknya pendengaran kita dulu. Kalau kita ngomong komunitas, kan banyak komunitas pekerja pabrik, komunitas pekerja kereta api, ya, yang menghasilkan bising. Coba kamu buka sound level pressure meter. Nah, kamu cek ini ruangan ini berapa desibel? Ada nggak? Udah bisa dibuka nih. Nah, sudah ya, lihat ya. Kamu tunjukkan di depan. Lewat Play Store, kamu buka. Jadi biar kamu bisa tahu kalau kamu iseng berada di mana. Paragon lantai 3 itu ada apa itu namanya? Tempat main Fun World apa? Nah, itu bising loh. Kamu cek pakai sound pressure berapa desibel di situ. Nah, ada daftarnya di Permen Tenaga Kerja ini. 85 desibel itu maksimal di tempat itu 8 jam per hari. Nah, terus kalau ini lebih, dan itu harus pakai ini ya, pelindung juga. Kalau lebih ya harus istirahatkan. Ya, kalian harus tak paham. Terus rutin setiap setengah tahun di general check up. Tolong jangan hanya periksa darah lengkap, EKG, ya, tapi tolong di audiometri, minta itu. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang mesinnya menghasilkan suara bising. Tuh, lihat ya, ini kan suaranya biasa ya, 70 desibel loh di ruangan ini pakai 71. Nah, lihat ya. Kamu tiap hari berarti terpapar bising ya, bising kelas. Makanya kalau di kelas jangan rame. Ya. Siapa yang kamar kosnya mesin AC-nya nempel? Besok atau nanti siang pulang dari kuliah, ukur ruangan berapa desibel, ya. Kalau ternyata 85 desibel berarti kamu kalau tidur jangan lama-lama. Lah ya maksimal 8 jam per hari itu kan tidur malam jam 9 bangun sudah 8 jam loh. Nah, kalau nanti masih ngapa-ngapain di kamar lebih kok. Ya, siapa yang kos tolong cek ya. Ya, ini juga pemeriksaannya. Nanti kalau kamu jadi dokter perusahaan, kamu nggak bawa audiometri, nggak punya audiometri di dalam perusahaannya, misalnya kayak batu bara di Kalimantan di pelosok, masa kamu mau bawa otong-otong audiometri? Enggak, setidaknya
baja pakai garpu tangan dan tes fisik, karena garpu tangan bisa menentukan jenis gangguan pendengarannya, apakah itu konduktif, apakah itu sensori, ya. Terus kemudian belajar ringan sedang berat bisa menggunakan tes fisik itu secara kasar. Kalau ditemukan, ya udah langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan tes pendengaran, audiometri dan penata laksanaan selanjutnya. Oke ya, paham ya? Jadi makanya hati-hati itu ngomongnya dari seperti ini, komunitas itu ngomongnya tentang seperti ini. Kalau sudah diajarin waktu kuliah harus apa? Udah diajarin waktu kuliah harus apa? Harus apa Danan? Nah, ini harus dites audiometri ya. Ya harus di, kalau udah lulus itu harus dipraktek, harus praktekkan ya. Enggak banjir ilmunya, biar harus bermanfaat. Terjun ke komunitas-komunitas, nggak usah jauh-jauh komunitas Pak Oga yang tiap hari bising kendaraan. Nah, dites, dicek pendengarannya. Kalau udah diberikan earplug, sumbat telinga. Ya, kalau dia lagi ngabari di tengah itu, murah harganya itu earplug. Yang kecil berapa? Nah, cuma 8.000 kasihkan. Cuma buka bagi-bagi earplug ya. Gejalanya memang bermacam-macam, tidak harus datang dengan penurunan pendengaran. Kadang-kadang hanya berupa bunyi, terus kadang juga berupa kayak ada bunyi detak jam. Terus ada lagi kemarin itu pasien yang cerita, telinga saya itu seperti ada air yang gemericik mengalir. Makin sepi makin kenceng, makin suasana sepi makin malam, mungkin dia mau tidur makin kenceng itu suaranya. Nah, jangan tunggu sampai pendengarannya turun. Gangguan pendengaran itu tidak harus menunggu turun pendengaran yang disampaikan. Cukup bunyi, bengong, ya seperti ada itu udah termasuk gangguan pendengaran. Jangan sampai yang ngomong itu menutupi suara aslinya yang sampai ke telinga. Ya itu susah diperbaiki. Oke ya. Flu mesti sering juga bengong. Makanya kalau flu ya harus minum obat, makan bergizi, cukup istirahat. Udah flu dipakai dolan, pakai main ya. Dan capek. Kamu flu ya? Telinganya aman? Enggak aman, nanti kamu mati dan ya. Ini ya, alat bantu dengar untuk kondisi yang sudah sensituri, sensori neural. Kemudian segera belajar bicara biar tetap bisa beraktivitas. Ini sama ya, sama lagi ya saya. Nah, satu lagi, kita sampai jam berapa? Ini jam berapa? Kurang berapa menit? Kurang 9 menit. Nah, sekarang kita pencegahan. Nah, pencegahan dan kualitas hidup. Kita jadi penanganan masalah kesehatan itu ada 2 pendekatan. Mau menunggu setelah sakit atau mencegahnya. Kalau menunggu setelah sakit itu ya berarti kita tunggu pasien datang berobat di tempatmu, kamu kasih obat gitu, jemput bola ya, apa tanpa bola ya. Terus yang kedua
acara-acara misalnya prolanis, nah disitu kamu kasih penyuluhan nih tentang bahayanya penurunan pendengaran pada lansia, pada orang-orang dengan diabetes, pada orang-orang dengan hipertensi seperti yang tadi, ya kan? Terus kemudian pada ibu-ibu hamil. Nah, jika nanti kehamilannya bermasalah, misalnya usia kehamilan masih 6 bulan, 7 bulan, dilalah terkena gambang apa, terkena cacar air ibunya, gondong, ini lagi musim loh ya, hati-hati ya, lagi musim gondong. Nah, dampaknya apa? Nanti ke janin. Makanya begitu lahiran harus segera dilakukan deteksi dini untuk penanganannya. Terus ya memang kadang-kadang untuk preventif ini memang butuh apa ya istilahnya, butuh effort ya. Karena tidak ada pasien, artinya kan orang istilahnya nggak akan ada kalau kita berhasil pasien itu kan nilai pasien ke dokternya kan menurun ya kan. Itu kan yang kita harapkan sebenarnya, kita mengharapkan masyarakat di sekitar kita sehat. Ya, kalau sehat kan ya senang ya, kita ya senang gitu kan. Kalau sakit, wah dia kalau tempat-tempat kerja kita bisa untuk menyembuhkan, kadang-kadang kan kesulitan alatnya ya, sumber dayanya harus rujuk. Makanya harus bisa penyembuhan harus bisa rutin lah. Males ngomongin masyarakat, jangan kasihlah hari Sabtu Minggu, Jumat Sabtu itu penyembuhan. Masih promosi ya, nanti dibaca sendiri. Nah, di sini ada beberapa fase pencegahan penyakit, ada primer, sekunder, tersier ya. Bisa lewat vaksinasi influenza itu sekarang masuk ini enggak ya? Masuk BPJS enggak? Vaksin ya, anak bayi baru lahir ya, biar tidak terkena TBC, kemudian hepatitis ya, itu karena juga berefek. Karena kalau sudah terlanjur kena TBC, obat-obatnya TBC bikin ototoksik. Kemarin ada anak usia remaja, usia 14 tahun, pendengarannya flat gara-gara dia konsumsi kelaten obat anti TBC. Kan sayang kan? Karena kalau sudah kena, tidak hanya penyakitnya itu saja, dia bisa kemana-mana, penyakitnya mau TBC loh. Tapi kenapa pendengarannya juga hilang? Kan kasihan ya. Penyakitnya hanya cacar air, tapi bisa terjadi apa? Cacar air itu bahayanya apa? Virusnya kan virus herpes ya. Bahayanya apa? Bisa terjadi apa di pendengaran? Sudden deafness. Nah, hati-hati, sudden deafness. Kemarin ada ke Muardi, usia 31 atau 32 tahun, karyawan bank kena cacar air, pendengarannya yang 1 hilang. Itu makanya hati-hati ya. Terus kalau sekunder, ya udah, pencegahan sekunder misalnya apa? Apa deh? Pencegahan sekunder misalnya apa? Jadi kan primer ya, vaksin, sekunder, vitamin juga bisa ya. Kalau kalian sudah mulai turun, ya ngedrop, minumlah vitamin. Kalau masih bisa makan yang bervariasi sih lebih bagus ya. Karena makanannya yang disukai atau makanan yang mengandung gizi yang benar. Nah, biasanya apa? Nasi goreng terus. Ya. Jadi makan yang jangan yang disenangi ya, tapi makan yang bergizi benar. Gizinya yang benar ya, bukan yang bergizi dong, yang bergizi benar.
Terus kemudian yang umum itu, yang khusus imunisasi, vaksinasi, sanitasi lingkungan. Nah, ini proteksi terhadap kecelakaan ini penting loh ya. Maksudnya apa nih di sini yang berhubungan dengan THT, kecelakaan kerja. Kemarin ada apa ini kecelakaan kerja misalnya. Aku pernah membahas ya, yang ada kemarin itu kerja di pabrik ini ya, nggak pakai masker yang betul ya, udah nggak bisa menghidup, dia nggak bisa membedakan sampai ya rusak ya, karena kan paparannya itu kan tajam banget kan. Mungkin dia pas bekerja di uap, mesin uapnya apa itu, jadi dia sudah tidak bisa membedakan parfum, kopi itu udah nggak bisa, dia udah benar-benar udah hilang fungsi penghidupnya. Bahaya itu, nanti kalau di rumah tidur sendirian bau gas bocor, nah dia nyalain rokok, meledak rumahnya. Terusnya bocor, dia nggak tahu mana fungsi penghidupnya udah rusak. Makanya kalau ini tidak hanya pendengaran, tapi juga bagi pekerja pabrik, tolong ini masker yang betul, apalagi kalau dia berhubungan dengan pabrik kimia. Gak hanya pabrik kimia deh, ini aja yang pabrik yang batu kapur itu, ini asap apa, debunya, debu kapurnya itu juga bisa merusakkan fungsi penghidupnya. Nah, yang sekunder, kalau sudah sakit, gimana caranya agar komunitas atau orang penduduk yang penduduk di sekitar itu mau berobat. Itu menyuruh penduduk untuk rajin berobat itu ya bukan perkara gampang. Kadang-kadang diobati sendiri, ya coba-coba pakai ini, pakai itu, ternyata malah lebih parah. Udah tahu kanker, kemudian dia berobat alternatif dengan pakai telur di ini apa, digosok-gosok. Ini anak-anak ada berjalan nasional di sini mengobatinya pakai telur, gosok-gosok, katanya nanti pindah ke telur. Nah, hal seperti itu harus kalian jelaskan ke masyarakat ya. Jangan sampai udah jeblok dibawa ke rumah sakit, kita bisa terlambat ya gitu. Oke. Nah, ini tolong nanti kamu bisa bedakan mana pencegahan primer, sekunder ya, mana pencegahan primer yang umum, khusus. Oke. Nah, ini kalau ini sudah pencegahan tersier, alat bantu dengar itu termasuk, sudah termasuk tersier ya, dan ini rehabilitasi. Ya. Ini bisa dibaca sendiri, ini gampang. Komunitas itu sebenarnya menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu apa? Melakukannya di masyarakat. Karena ini kerja sosial, ya, butuh effort kalian. Tolong nanti ya, kalian harus mau terjun ke masyarakat. Jangan hanya duduk manis di rumah sakit atau di praktek pribadi Anda. Turun ke masyarakat. Karena semua itu bertalian. Demam berdarah bertalian enggak dengan THT? Katanya bertalian enggak dengan THT? Karena trombositopenia, apa yang terjadi? Apa? Mimisem itu yang sering. THT paling sering dikonsumsi pasien demam berdarah yang sudah trombositopenia sudah parah ya, sudah sangat rendah. Akhirnya mimisem. Nah, pasang tampon. Ada mimisem yang banyak, akhirnya pasang tampon padat sampai beberapa hari. Akhirnya kadang timbul masalah. Masalahnya apa? Rapuh ini apa? Mukosanya jadi luka, lecet. Trombositnya sudah baik, kok masih berdarah ya? Lecet-lecetnya itu, semuanya itu berefek.
Nah, kami ngapain menyuruh? Bukan misalnya udah jadi spesialis. Aku kan bukan orang dokter anak atau dokter penyakit dalam. Ngapain aku ikut pencegahan? Ya harus, karena kalau sudah trombositopenia kamu bakal dikonsulin dengan mimisennya. Status gizi yang benar. Apa hubungannya dengan THT? Kalau pasiennya gizinya dikasih itu alergi misalnya, alerginya terus kemudian bersin-bersin, batuk, ya akhirnya ke THT juga. Terus pilek misalnya muncul, terus akhirnya jadi sinusitis, ya akhirnya ke